Masih soal kemacetan, pemirsa, ini juga di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah memasuki hari keempat masih terjadi dan panjang kemacetan mulai terurai sekitar 35 km dari lampu merah Sampang hingga depan Pasar Banggi, Rembang. Informasi terkini akan disampaikan oleh Reda Pulpi, jurnalis MGN langsung dari kota Semarang, Jawa Tengah. Pulpi, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini kemacetan di Pati? Ya, saat ini sudah memasuki hari keempat, kemacetan di Pantura Pati tampaknya sudah mulai terurai. Kalau tadi pagi sudah mulai terurai di 35 km. Informasi terakhir yang kami peroleh pada siang hari ini sudah tinggal 10 km. Memang untuk kemacetan ini sendiri hingga 4 hari, bahkan ada pengemudi truk yang sudah terjebak macet 3 kali 24 jam, itu artinya sudah 3 hari. Ini memang diakibatkan pengecoran atau perbaikan jalan di Pantura Pati sendiri memang masih belum selesai, di mana ini ditargetkan akan selesai sekitar 10 hari jelang Lebaran, dikarenakan ditakutkan jika masih belum selesai nanti akan terjadi kemacetan yang lebih panjang. Kemudian bahu jalan tampaknya juga masih rusak. Ini dikarenakan hujan deras beberapa hari yang lalu, ini berlubang, kemudian juga berlumpur, tentunya ini menghambat para pengendara. Kemudian sejumlah pengendara yang nekat menerobos kendaraan yang ada di depannya, tentu ini juga membuat kemacetan panjang ini masih terjadi, sehingga untuk kendaraan kecil seperti truk kecil, kemudian kendaraan pribadi seperti mobil, ini diminta untuk melalui jalur alternatif. Informasi terakhir, tadi pagi jalur alternatif sempat padat, tapi tampaknya saat ini sudah mulai terurai, karena dari Satlantas Polres Pati sendiri sudah diturunkan ke sejumlah titik untuk mengurai kemacetan dan untuk menghindari kemacetan semakin panjang atau justru semakin bertambah di titik-titik terakhir. Selain itu, dari Satlantas Polres Pati juga ini sudah menurunkan sejumlah personilnya menggunakan kendaraan roda 2 untuk membangunkan sejumlah supir truk yang mana memang mereka merasa sudah kelelahan karena terjebak lebih dari 3 hari, sehingga banyak yang tertidur di bahu-bahu jalan. Ini tentunya membuat lalu lintas juga semakin padat dan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Memang kalau kita lihat, ini bukan kemacetan yang pertama kali terjadi. Kemacetan serupa ini sudah pernah terjadi sekitar 3-4 minggu yang lalu dengan alasan yang sama, yaitu pengecoran atau perbaikan jalan ini masih belum selesai. Ditambah 1 bulan yang lalu untuk jembatan Juwana Pati sendiri juga masih diperbaiki, sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Tentunya diharapkan ini perbaikan jalan dapat segera selesai, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki arus mudik. Ditakutkan jika masih belum selesai nantinya akan menyebabkan kemacetan serupa, meskipun ada jalur-jalur alternatif, tapi kalau kita berkaca dari mudik tahun lalu, banyaknya kendaraan yang melalui Jawa Tengah dari arah timur menuju barat maupun sebaliknya, ini tentunya ditakutkan tidak dapat memuat volume kendaraan yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan kemacetan panjang ini akan terjadi. Nah, hal-hal serupa inilah yang nantinya akan menjadi evaluasi, kemudian akan dihindari agar tidak terjadi kemacetan serupa. Nah, untuk jalan yang diperbaiki sendiri ini kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 km. Memang ini merupakan titik-titik terparah, kemudian nanti akan dikebut perbaikannya agar nanti setidaknya 10 hari jelang Lebaran sudah dapat dilalui oleh kendaraan normal seperti biasa kembali. Demikian. Reda Pulpi, lalu targetnya, spesifiknya, adakah target yang ditetapkan kapan ini jalanan sudah bisa digunakan secara normal? Dan yang kedua, apakah hanya kendaraan-kendaraan besar yang melintasi di jalur tersebut? Sudahkah ada kendaraan-kendaraan keluarga misalnya atau minibus yang sudah melewati jalur tersebut untuk digunakan sebagai jalur mudik? Ya, untuk perbaikan jalan memang hingga saat ini tampaknya masih belum selesai begitu. Tapi ditargetkan 10 hari jelang Lebaran atau sudah memasuki masa mudik Lebaran 2023, ini sudah mulai selesai, sudah dapat dilalui kembali dengan normal, baik oleh truk, minibus maupun kendaraan keluarga seperti biasanya. Sementara karena kemacetan yang cukup panjang ini, kendaraan-kendaraan kecil tampaknya masih dialihkan atau disarankan melalui jalur alternatif seperti truk kecil, minibus maupun kendaraan roda 4 milik keluarga ini disarankan untuk melalui jalur alternatif. Dikarenakan banyak truk besar yang melalui jalur Pantura Pati sehingga mengakibatkan memang kemacetan ini cukup panjang, karena kalau kita lihat banyak sekali
sekali bus-bus besar, truk-truk besar maksud kami yang melalui jalur ini, dan tentu saja ini mengakibatkan kemacetan yang panjang, sehingga ditakutkan apabila nanti masih banyak kendaraan kecil yang melalui jalur ini, apalagi kendaraan-kendaraan tersebut nanti saling mendahului, ini akan justru mengakibatkan kemacetan yang semakin panjang. Dari pihak kepolisian ini sudah memberlakukan sistem buka tutup jalan, sehingga diharapkan dengan adanya sistem buka tutup jalan ini dapat cukup mengurai kemacetan yang ada, dan juga pastinya dari pihak Satlantas Polres Pati sendiri juga sudah menempatkan personil-personil ini di sejumlah titik-titik, ada sekitar 4 titik yang ditempatkan. Ini merupakan simpul atau titik-titik yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kemacetan tambahan, sehingga untuk menghindari adanya titik-titik kemacetan lain, personil pun diturunkan baik untuk sistem buka tutup jalan maupun di simpul-simpul yang rawan bertambahnya titik-titik kemacetan itu tadi. Dan untuk kendaraan kecil sampai saat ini masih disarankan baik yang dari arah Surabaya menuju Semarang maupun sebaliknya untuk bisa melalui jalur-jalur alternatif, sehingga untuk sementara diharapkan untuk menghindari jalur Pantura Pati terlebih dahulu, apalagi biasanya truk ini akan keluar atau banyak beroperasi pada malam hari, dan ditakutkan nanti ketika sore menuju malam nanti akan kembali macet seperti kemarin. Nah, ini yang akan dihindari, sehingga diharapkan mereka dapat melalui jalur alternatif terlebih dahulu. Demikian. Baik, terima kasih rekan Reda Pulpi, jurnalis MGN melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, kita berdoa ya.